Presiden melihat uang logam kecil jatuh dari lelaki tunawisma dan segera menyadari bahwa dia mungkin ayahnya yang hilang. Dalam ingatan masa kecil Presiden, hanya ada gambaran samar ayahnya yang mengukir kelinci. Saat ia mengeluarkan patung tanah liatnya untuk dibandingkan, ia tertegun. Ketika Presiden kembali sadar, lelaki itu sudah menghilang. Dia mencari dan menemukan lelaki itu di pabrik. Dia bertanya tentang uang logam kecilnya, dan lelaki itu mengatakan putranya suka kelinci, tetapi tidak punya uang untuk membelinya, jadi dia hanya bisa mengukir kelinci dari tanah liat. Namun putranya terpisah darinya, hingga lelaki itu gemetar mengeluarkan setengah patung kelinci. Presiden terbelalak karena dia adalah putra lelaki yang hilang bertahun-tahun. 20 tahun lalu, putra itu terpisah dari ayahnya saat menjemputnya pulang kerja. Ayahnya segera meminta bantuan rekan-rekannya untuk mencari, tetapi hanya menemukan setengah ekor kelinci. 20 tahun berlalu, dia terus mencari, tetapi terkena kanker, sementara putri keduanya menemani ayahnya. Putri sulungnya mengabaikan ayah miskin, takut dipandang rendah oleh mertua, mengklaim ayahnya pengusaha besar di luar negeri. Sebagai putri konglomerat, dia meminta 880.000 untuk mahar. Ayah mertuanya setuju, meminta 1 juta untuk mas kawin, tetapi putri sulung menyatakan bahwa ayahnya kaya dan tidak peduli dengan jumlah itu. Menyebarkan kebohongan besar. Kini 1 juta rupiah membantunya menikah dengan keluarga kaya. Namun, wanita itu tidak tahu bahwa saudaranya yang CEO dapat menyelesaikannya dengan mudah. Dia curiga paman adalah ayahnya, jadi CEO minta asistennya menyelidiki informasi paman. Setelah dia pergi, kakaknya datang kepada ayah dengan kontrak pinjaman 1 juta. Karena buta huruf, dia berbohong bahwa ini kontrak pembelian rumah untuk ayahnya, dan meski ayahnya menolak, dia terpaksa menandatangani. CEO memastikan bahwa pamannya adalah ayahnya dan kakak iparnya bekerja di perusahaannya. CEO cepat mempromosikan kakak iparnya, sementara kakak perempuan menggunakan 1 juta dari pinjaman sebagai mahar, sehingga keluarga suami mengakui statusnya. Kabar baik terus datang, tunangannya menerima berita aneh tentang pengangkatannya sebagai wakil presiden. Ketua perusahaan ingin mengadakan pernikahan di Hotel Bintang 6, tetapi kakak perempuannya tidak tahu semua kehormatan dari adik lelakinya untuk keluarga. Namun, direktur sudah menunggu lama tetapi tidak melihat ayah dan kakak. Setelah diperiksa, direktur tahu ayah pengantin wanita di poster bernama orang lain, jadi ia minta anak buahnya menyelidiki. Ayah mereka juga muncul di lokasi pernikahan. 同时呢，我非常感谢我这一生当中最重要的人，从小到大，他一直是我坚持的后盾。我无论犯了多少错误，多么淘气，他都会一如既往的支持我，关爱我。我知道，他这些年默默为我付出了一切。爸，你辛苦了，难道今天你也要做无名英雄吗？爸，爸这农村人的身份啊，就别跟你姐姐和亲家公丢脸了，我们还是走吧。我今天不希望您再走。大姐在叫你啊！只要他过得幸福，还认我这个爸，咱就不给他添麻烦啊。爸，请您上台，我要好好对您发出一声感谢。爸，你别走。爸知道。